Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tathbita. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah di tempat yang paling mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dihimpun di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan haram di mana amal saleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dihimpun dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, bahkan ikan yang berada di dalam laut memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Rasulullah ini menjadi bukti kecintaan kita semua terhadap beliau, sehingga insyaallah kelak kita termasuk umat beliau yang meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Hadis yang ke-9 tadi dari Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa adalah disebabkan terlalu banyak bertanya dan gemar menyelisihi nabinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jemaah dimuliakan oleh Allah. Pertama, sanad hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang meragukan, kok bisa Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal beliau mendampingi Nabi kurang lebih hanya sekitar 3 tahun. Maka dijelaskan oleh Abu Hurairah kenapa beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi. Di saat sebagian kaum Ansar mereka sibuk berkebun dan kaum Muhajirin sibuk berdagang, maka Abu Hurairah mengerahkan seluruh waktunya mendampingi Rasulullah SAW. Maka jadilah beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini pelajaran betapa mujahadah itu sering mengantarkan manusia kepada kesuksesan. Lihat mujahadahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah beliau sampai kelaparan. Saking cintanya terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela menahan lapar. Sebagian orang menganggap Abu Hurairah ini sepertinya sakit. Padahal beliau seperti itu karena terlalu lama menahan lapar demi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberi isyarat di penghujung surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka kami berikan kepada mereka petunjuk jalan. Jadi orang yang sungguh-sungguh pasti diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ceritanya ulama kita belajar tanpa kesungguhan. Tahu-tahu jadi ulama. Itu belum pernah terjadi. Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji di sini, bagaimana kisah beliau dalam menuntut ilmu? Ketika beliau merantau ke Damaskus dari kampung halaman Nawa, makanya disebut Nawawi. Lalu merantau ke Damaskus, maka kata beliau, selama 2 tahun aku menuntut ilmu di Damaskus, tidak pernah aku tidur sambil membaringkan punggungku. Artinya apa? Beliau tidur itu selalu tidak disengaja. Ya. Lagi belajar murojaah, kemudian saking lamanya belajar ketiduran. Beliau dalam sehari itu belajar 13 disiplin ilmu. Begitu kesungguhan Al-Imam An-Nawawi. Maka jadilah beliau ulama besar yang kita kenal. Setiap kita hari ini tidak asing dengan karya beliau. Ada Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin, ada Majmu' Syarah Muhadzab, ada Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, ada Al-Azkar dan lain sebagainya. Semua itu beliau raih dengan mujahadah. Demikian pula dikisahkan Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang pernah belajar di pesantren, pasti tidak asing dengan kitab Al-Akhlaq lil Banin. Ya, diajarkan untuk pemula, biasanya tingkat diniyah sebelum masuk ke jenjang tsanawiyah.
Akhlaq lil banin. Dikisahkan bagaimana kesungguhan Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dalam belajar. Beliau berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau termasuk lambat di dalam menangkap pelajaran. Maka disebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i itu sampai mengulang sebanyak 40 kali. Itu pun masih belum faham. Maka akhirnya Rabi' merasa malu menghambat kawan-kawannya. Beliau pun keluar dari majelis. Tapi setelah itu beliau berguru secara privat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekalipun berguru privat, tetap lambat di dalam menangkap pelajaran. Imam Asy-Syafi'i sudah menjelaskan sampai 40 kali diulang, belum faham. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Lawis tata'tu an ut'imaka ilman la'at'amtuka iyyahu." Kalau aku sanggup menyuapimu ilmu seperti aku menyuapimu makanan, maka tentu aku akan melakukannya. Tapi ketahuilah, yang sanggup memasukkan ilmu ke dalam hati hanyalah Allah. Maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar sambil terus bermunajat kepada Allah supaya Allah bukakan mata hatimu. Maka beliau jalankan nasihat gurunya. Beliau belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Pagi, siang, sore, malam belajar. Tiada hari tanpa belajar. Dan beliau mengiringi dengan doa. Maka Allah ijabah. Allah buka mata hatinya. Beliau pun akhirnya menjadi ulama besar yang terkenal bernama Syekh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah ilmu itu hanya bisa diraih dengan kesungguhan. Kemudian apa sababul wurud daripada hadis tadi? Pada satu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahajju." Sungguh Allah telah wajibkan bagi kalian yang mampu untuk haji. Maka berhajilah kalian. Perintah seperti ini itu perintah yang jelas atau samar, Pak? Jelas. Yang mampu haji wajib hukumnya berhaji. Maka ada sahabat yang menanyakan sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Dia bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah haji itu setiap tahun ya Rasul? Rasulullah berpaling, tidak menggubris. Tapi sahabat ini bertanya lagi yang kedua kalinya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah tiap tahun ya Rasul? Rasulullah tidak menjawab. Karena kalau dijawab nanti akan memberatkan. Maka sahabat itu bertanya yang ketiga kalinya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasul? Maka Rasulullah kemudian berkata, "Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum." Kalau aku bilang iya, maka tentu akan menjadi wajib. Setiap tahun kalian wajib berhaji. Dan kalian tidak akan mampu. Dan perkataan Nabi ini hari ini terbukti. Jangankan tiap tahun, seumur hidup sekali saja, antrinya berapa tahun, Pak? Ya. Ini masuk kota apa kabupaten? Kota. Ya. Belum lama adik saya daftar. Ya. Kota itu 25 tahun. Ya, 25 tahun. Kalau kabupaten
sekitar September lalu saya tanya, itu sekitar 28 tahun. Itu seumur hidup sekali. Payah. Ngantrinya berat. Bagaimana kalau tiap tahun? Maka betul kata Nabi, kalau aku jawab iya, maka tentu kalian tidak akan sanggup melakukannya. Maka Rasulullah mengatakan hadis ini, apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Sungguh umat sebelum kalian binasa. Apa sebabnya? Terlalu banyak bertanya dan gemar menyelisihi nabinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita faham siapa perawinya, lalu sababul wurudnya, maka berikutnya apa pelajaran yang kita bisa fahami dari hadis yang pendek ini? Pertama, yaitu ahamiyatu ta'atillah, pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khatru an kasratis su'al, dan menghindari atau bahayanya terlalu banyak bertanya. Ciri khas orang yang beriman itu adalah taat. Taat secara totalitas, tanpa banyak bertanya, seperti umat terdahulu. Mereka binasa itu karena terlalu banyak bertanya, mempertanyakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka slogan orang yang beriman disebutkan dalam Al-Qur'an adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Tapi slogan Yahudi Nasrani, maka orang sebelum kalian dalam hadis ini itu dimaknai Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani slogan mereka sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Maka lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana ketaatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kami baca tadi adalah surat An-Nisa ayat yang ke-66. Kata Allah, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tathbita. Andaikan kami wajibkan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, untuk membunuh diri kalian atau keluar dari tanah kelahiran kalian. Maksudnya yang diperintahkan adalah orang-orang Yahudi. Jadi andaikan orang Yahudi itu diperintahkan, bunuhlah diri kalian, tinggalkan tanah kelahiran kalian, maka niscaya tidak akan melakukan itu kecuali hanya sedikit orang saja. Apa sebab turunnya ayat ini? Hari itu orang Yahudi membanggakan diri di hadapan Thabit bin Qais, juru bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi begini, innallaha qad kataba alainal qatla faqatalna anfusana. Dulu Allah menguji kami dengan perintah yang berat, yaitu perintah untuk bunuh diri. Maka sekalipun berat kami taat.
Maka turunlah ayat ini membantah orang Yahudi. Mereka itu kalau diperintah kebanyakan tidak taat. Maka lihat bagaimana reaksi Thabit bin Qais, juru bicaranya Nabi ini. Seketika dia merespon dengan ketaatan. Lau kataballahu alaina laqatalna anfusana. Kalau Allah perintahkan diri kami untuk bunuh diri, kami pun akan taat. Jadi syariat agama Yahudi hari itu, kalau ada orang terjatuh dalam dosa besar, maka cara taubatnya bagaimana? Bunuh diri. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kalian telah berbuat zalim dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Maka taubatlah kalian kepada pencipta kalian, bunuhlah diri kalian. Maka disebutkan ada 3 riwayat bagaimana mereka membunuh diri mereka. Riwayat pertama mengatakan yang tidak ikut nyembah sapi diperintahkan untuk mengeksekusi yang nyembah sapi. Riwayat kedua, mereka sesama penyembah sapi diperintahkan saling membunuh. Riwayat ketiga, mereka semua diperintahkan untuk bunuh diri. Maka hari itu 70.000 orang Yahudi meninggal dunia. Jadi ini syariat agamanya Yahudi. Maka kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu syariatnya. Kalau kita terjatuh dalam dosa, bagaimana cara taubatnya, Pak? Pertama menyesal, kedua menghentikan kesalahan, ketiga berazam tidak mengulanginya, keempat mengganti keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi yang kita garis bawahi adalah reaksi kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, lau amartani an aqtula nafsi la fa'altu. Ya Rasul, kalau engkau perintahkan aku untuk bunuh diri, pasti aku kerjakan. Datanglah kemudian seorang laki-laki ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, lau kataballahu alaina la fa'alna. Andaikan Allah perintahkan kami dengan perintah itu, perintah yang dulu Allah berikan kepada orang Yahudi, yaitu bunuh diri, kami pun akan melaksanakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji keimanan para sahabat. Kata beliau, inna min ummati larijalan al-imanu fi qulubihim asbatu minal jibalir rawasi. Sungguh di antara umatku itu terdapat sekelompok manusia yang iman mereka itu lebih kokoh dibandingkan gunung. Kemudian Rasulullah membaca ayat tadi sambil berisyarah ya kepada Abdullah bin Rawahah. Kata Nabi, lau kataballahu alaihi lakana min ulaikal qalil. Andaikan Allah perintahkan perintah bunuh diri tadi kepada orang ini, yaitu Abdullah bin Rawahah, maka tentu dia akan termasuk golongan yang sedikit yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ciri khas orang-orang yang beriman, merespon setiap perintah Allah dan Rasulnya itu dengan ketaatan. Tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Makanya slogan mereka sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami nggak mau taat.
Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa surat Al-Baqarah itu dinamai Al-Baqarah? Artinya apa? Sapi betina. Karena di antara isi surat Al-Baqarah itu menceritakan tentang perintah menyembelih sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika hari itu ada salah satu Bani Israel membunuh kerabatnya. Lalu jasadnya dipindahkan di perbatasan dua desa. Apa tujuannya, Pak? Untuk menghapus jejak agar keluarga korban menuduh pelakunya adalah desa sebelahnya. Ini ciri khas Yahudi, lempar batu sembunyi tangan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hampir-hampir dua kampung itu saling berperang. Maka mereka kemudian bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka turunlah perintah nyembelih sapi. Sebenarnya kalau mereka taat, maka ini perintah yang mudah. Nyembelih sapi kan mudah. Tapi karena terlalu banyak bertanya, akhirnya menjadi berat. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka bertanya, sapinya yang seperti apa? Maka dijawab, sapinya tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Mereka bertanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya seperti apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning tua. Orang sekali lihat langsung senang hatinya. Makin sulit. Mereka masih bertanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sapinya itu masih orisinil, belum pernah dipakai bajak sawah, belum pernah dipakai nyiram tanaman. Akhirnya ditemukan, tapi Masya Allah mereka harus membayar dengan harga yang sangat fantastis. Dalam tafsirnya disebutkan, sapi itu milik orang saleh. Ya, orang saleh ini punya istri, punya anak. Anaknya pun saleh. Ketika orang saleh ini hampir wafat, dia lepas sapinya ke hutan. Maka dia serahkan sapinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya di masa yang akan datang. Akhirnya orang ini pun wafat. Maka ketika anaknya tumbuh ya besar, ibunya berkata, "Nak, dulu bapakmu punya sapi, dilepas di hutan. Kamu tangkap sapi itu, ciri-cirinya begini. Kalau kamu ketemu dia, katakan, demi Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, aku hendak menangkap sapi ini. Lalu peganglah lehernya." Maka anak yang soleh ini taat sekali kepada ibunya. Dia pun ke hutan, begitu ketemu sapi itu, kemudian dia lakukan persis seperti nasihat ibunya. Rupanya sapi itu berbicara. Kalau kamu ingin menangkapku, naiki aku.
Anak itu tidak mau. Tidak. Ibuku hanya memerintahkanku memegang lehermu. Rupanya sapi itu ngetes. Kalau kamu menaiki aku, kamu tidak akan pernah bisa memilikiku selamanya. Jadi sapi hari itu bisa ngetes manusia. Maka dibawa pulang. Kata ibunya, juallah ke pasar seharga 3 dinar. Maka dibawa ke pasar. Ada yang nawar, ya, maunya 6 dinar. Kalau bapak disuruh jual sapi, dari pemiliknya 3 dinar, lalu laku 6 dinar. Untung apa rugi, Pak? Kira-kira bapak lepas atau tidak? Ya, itu cerdas. Ya. Anak ini nggak mau, tidak. Kata ibuku 3 dinar. Akhirnya pulang. Lalu lapor ke ibunya. Oh ya sudah nak, jual saja 6 dinar, nggak apa-apa. Berangkat lagi ke pasar, ketemu orang yang sama. Ya sudah Pak, kata ibu saya 6 dinar. Oh sekarang aku nggak mau, aku maunya 12 dinar. Anak ini kemudian tidak mau, tidak. Kata ibuku 6 dinar. Aku tidak akan menyelisihi perintah ibu. Maka dia pun pulang. Anak yang sangat taat kepada ibunya. Lalu kata ibunya, nak, sepertinya dia malaikat yang menguji kamu. Apakah kamu taat kepada ibu atau tidak? Maka anak ini balik lagi ke pasar. Bapak ini malaikat. Di dalam sejarah banyak disebutkan malaikat menjelma sebagai manusia. Ya. Maka malaikat itu jujur. Ya, aku malaikat. Aku sarankan kamu jangan jual sapimu sekarang. Sebentar lagi Bani Israel akan membeli dengan harga yang sangat mahal. Ya. Berapa harganya? Sapi itu disembelih, kemudian ya dalam riwayat kulitnya itu di apa namanya Pak? Ya, dikuliti. Ya. Lalu digelar. Lalu diisi dengan emas sepenuh kulit tadi. Kenapa menjadi berat perintah ini? Karena Bani Israel terlalu banyak bertanya. Maka sekali lagi, ciri khas kaum muslimin, ya, ciri khas orang-orang yang beriman yaitu taat. Tapi ciri khas Yahudi dan Nasrani suka ngeyel, terlalu banyak bertanya. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran dari hadis ini? Yaitu ahamiyatu ihya'is sunnah, pentingnya menghidupkan sunnah. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Nabi, kerjakan. Begitu dulu prinsip hidup para sahabat. Nabi suruh kerjakan. Mau wajib mau sunnah, Nabi suruh kerjakan. Maka Abu Hurairah, ya, yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah bercerita, ausani khalili bi thalathah. Kekasihku Rasulullah mewasiatiku 3 hal. Raq'atayid duha wa shaumi thalathati ayyam wa an utira qabla an anam. 2 rakaat duha, puasa 3 hari di setiap bulan, dan agar aku witir sebelum tidur. Maka Abu Hurairah menjaganya hingga akhir hayatnya. Ummu Habibah radhiyallahu anha sejak mendengar Nabi berkata, sintai asyrata raq'atan, ya, man hafidhaha fi yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Ada 12 rakaat. Siapa yang menjaganya dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib seperti tadi, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuha mundu an sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah tinggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menghidupkan sunnah ini penting sekali. Pertama, menghidupkan sunnah itu min asbabi mahabbatillah. Sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat dicintai oleh Allah itu mahal. Dulu generasi terbaik memberikan pengorbanan-pengorbanan besar, motivasinya satu, dicintai oleh Allah. Maka kalau kita ingin kehidupan kita dicintai oleh Allah, jagalah sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman begini, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku kumandangkan perang atasnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu ilaih. Tidak ada hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kecuali ketika mendekatkan diri dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan yang sunnah kepadaku, kecuali aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa idza sa'alani la'utiyanna, wa idza sta'adzani la'u'idzanna. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku jadi penglihatan yang dengannya dia melihat, pendengaran yang dengannya dia mendengar, tangan yang dengannya dia memegang, kaki yang dengannya dia melangkah. Seluruh kehidupan kita dibimbing oleh Allah. Maka kita merasakan terkadang dalam hidup kita, begitu berinteraksi dengan yang haram, langsung berpaling. Matanya lihat yang haram, langsung berpaling istighfar. Telinganya mendengar yang haram, langsung ditutup. Barangkali itu isyarat Allah membimbing kehidupan kita disebabkan kita menjaga sunnah Nabi. Orang yang sibuk menjaga sunnah Rasulullah, maka sunnah syaitaniyah menjauh dari kehidupannya. Tidak hanya sampai di situ, kalau dia meminta sesuatu, kata Allah, pasti aku kabulkan. Dan kalau dia berlindung dari sesuatu, pasti aku lindungi. Ini pentingnya menghidupkan sunnah. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menghidupkan sunnah itu min asbabi rahmatillah. Sebab kita dirahmati oleh Allah. Rahmat itu nikmat yang sangat penting bagi manusia sejak di dunia sampai di akhirat. Apa sebabnya? Tidak ada satupun makhluk yang bisa selamat, baik dunianya maupun akhiratnya, kecuali dirahmati oleh Allah. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi, innalillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 itu satu Allah turunkan ke dunia. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun hatta ta'tifal wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat itu makhluk-makhluk Allah berkasih sayang. Maka kalau hari ini keluarga kita diliputi kasih sayang, suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, anak sayang ke orang tua sayang ke anak. Sesungguhnya itu bukan kehebatan kita,
tapi karena kita dirahmati oleh Allah. Sampai saking pentingnya rahmat ini, ada hewan yang puas tapi sayang kepada anaknya. Itu karena rahmat Allah. Wa amsakallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 ditahan oleh Allah dan kelak hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Jadi manusia selamat di dunia sampai kelak di akhirat itu dengan rahmat Allah. Maka kita bisa mendapatkan rahmat itu caranya bagaimana? Menghidupkan sunnah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ulama menghukuminya sunnah. Sunnahnya pun ghairu muakkadah. Tapi jangan diremehkan. Itu mengundang rahmat Allah. Demikian pula ya, qiyamul lail. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla thumma aiqadha ahlahu fa in aba nadahat fi wajhihal ma. Allah merahmati seorang suami bangun di tengah malam lalu dia sholat, lalu dia bangunkan istrinya. Begitu istrinya tidak mau bangun, dipercikkan air ke wajah istrinya. Sebaliknya kata Nabi, wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita yaitu istri, qamat minal laili fasallat, dia bangun malam lalu salat, tsumma aiqadat ahlaha, lalu dia bangunkan suaminya, fa in aba nadahat fi wajhil ma. Kalau suaminya enggan untuk bangun, maka istrinya tidak menyerah, dia percikkan air ke wajah suaminya. Maka nanti kalau bapak dibangunkan istrinya, dipercikkan air, ya, tapi kebanyakan, jangan marah. Itulah suami dan istri yang dirahmati oleh Allah. Jadi karena menjaga sunnah. Terakhir yang ketiga, kenapa menjaga sunnah ini penting? Menjaga sunnah itu min asbabi dukhulil jannah. Sebab kita meraih surga Allah. Surga Allah itu banyak dihiasi ibadah-ibadah sunnah. Bahkan tidak hanya meraih surga, tapi berjumpa dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau mengambil air untuk wudunya Nabi. Lalu Nabi berkata, "Ya Rabi'ah, sal. Rabi'ah, mintalah kamu sesuatu." Rabi'ah faham yang menyuruh Nabi, kalau Rabi'ah minta diijabah oleh Allah. Maka Rabi'ah hari itu enggak ingat dunia, yang dia ingat akhirat. Kata Rabi'ah begini, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasul, aku ingin meraih surga bersamamu. Awa ghaira dzalik, ada enggak permintaan yang lain? Huwa dzaka ya Rasulullah, itu saja permintaanku. Maka kata Nabi, a'inni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu aku mewujudkan permohonanmu tadi dengan cara memperbanyak sujud. Maksud memperbanyak sujud kata para ulama, memperbanyak sholat sunnah. Terakhir pelajaran yang ketiga dari hadis ini, yaitu khatrul istihza bi sunnati Rasulillah. Bahayanya meremehkan sunnah Nabi. Meremehkan sunnah Nabi itu berbahaya. Ketika Nabi masih hidup, ada orang meremehkan sunnah Nabi, yaitu makan pakai tangan kanan. Kata Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Dia menjawab, la astati ya Rasulullah, aku nggak bisa. Maka Rasulullah marah, innama qalahu mutakabbiran. Dia mengatakan itu karena takabur, sombong.
maka akhirnya tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Ini bahayanya meremehkan sunnah. Ini Nabi masih hidup. Sekarang Nabi sudah wafat. Ya, zaman ulama, Nabi sudah wafat. Kalau kita bangun tidur, maka sunnahnya bagaimana? Cuci tangan 3 kali, baru mencelupkan ke bejana yang berisi air. Ya, kata Nabi, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yughmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu salasan. Kalau salah satu dari kalian bangun tidur, cuci tangan dulu sebanyak 3 kali. Jangan langsung memasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia nggak tahu tangannya tadi malam kemana saja. Orang tidur, tangannya kadang ke sini, ya, ke belakang. Ini sunnah Nabi, mengajarkan kebersihan yang luar biasa. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ada orang menyombongkan diri. Kalau aku tahu persis tadi malam tanganku kemana saja, maka dihukum oleh Allah. Begitu dia tidur, tangannya mohon maaf masuk ke duburnya sampai pergelangannya. Apa sebabnya? Menyombongkan diri terhadap sunnah Nabi. Inilah beberapa pelajaran dari hadis ini. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis-hadis Rasulullah semakin menghadirkan semangat dalam kehidupan kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kehidupan kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan kelak kita dihimpun oleh Allah di surga bersama Rasulullah SAW. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.